Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Aprilita Bersubakti. Saya mahasiswa Magister Manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Yang pertama, eh, gambarkan kondisi organisasi di tempat saya bekerja. Saya bekerja di RAM Kelapa Sawit dan berikut kondisi organisasi RAM Kelapa Sawit dengan analisis Boston Consultant Group. Berdasarkan pendekatan Boston Consulting Group dalam MSDM, posisi organisasi dianalisis melalui dua dimensi. Yang pertama itu produktivitas, kinerja karyawan atau garis vertikal, dan potensi pengembangan atau garis horizontal. Dalam konteks usaha RAM sawit ini ada dua, yaitu kinerja dinilai dari hasil kerja karyawan yang sesuai dengan deskripsi tugas seperti akurasi timbangan dan kecepatan bongkar muat. Lalu yang kedua itu potensi pengembangan, menggambarkan kemampuan karyawan untuk berkembang mengikuti teknologi seperti penggunaan sistem informasi timbangan digital atau aplikasi pelaporan. Lalu yang B, posisi organisasi saat ini pada umumnya usaha RAM kelapa sawit ini berada pada posisi kuda kerja. Kenapa demikian? Karena yang pertama, kinerja tinggi. Karyawan di RAM kelapa sawit ini biasanya kan tukang muat dan juga penyortiran atau juga tukang timbang atau krani bahasanya. Itu memiliki hasil kerja lapangan yang sangat tinggi dan disiplin dalam menangani beban fisik. Lalu yang kedua itu potensi rendah. Namun potensi pengembangan mereka di masa depan rendah karena keterbatasan adaptasi terhadap teknologi baru atau inovasi strategi bisnis. Karyawan bekerja seperti kuda yang hanya mengangkut beban yang hanya mengangkut beban tanpa kreativitas untuk memenangkan persaingan global. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau untuk pekerja tukang muat dan penyortir, mereka itu lebih menggunakan kekuatan fisik daripada pikiran ataupun karena mereka kerjanya di lapangan, bukan di kantoran, seperti itu. Selanjutnya C, keunggulan dan kelemahan posisi kuda kerja. Posisi ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Keunggulannya, yang pertama, karyawan sangat bisa diandalkan dalam operasional rutin yang berat atau kinerja tinggi. Lalu, stabilitas operasional harian terjamin karena fokus pada pelaksanaan tugas. Lalu, untuk di sisi kelemahan, sulit untuk dikembangkan ke jenjang karir yang lebih tinggi di masa depan. Lalu yang kedua, kurang bisa diandalkan untuk menghasilkan inovasi atau solusi kreatif dalam menghadapi persaingan bisnis yang berubah. Karena kalau untuk pekerja kasarnya itu kan memakai fisik. Jadi untuk inovasi atau ada perkembangan itu sangat sulit untuk direalisasikan dalam pekerjaan tersebut. Lalu yang D, saran terhadap kondisi organisasi. Untuk memperbaiki kondisi di posisi kuda kerja, berikut adalah saran dan strategi yang menurut saya baik untuk tempat saya bekerja. Yang pertama itu pendidikan dan latihan terfokus. Perusahaan memberikan pelatihan hanya pada hal-hal teknis yang mendesak seperti standar terbaru penyortiran buah TBS agar sesuai kriteria pabrik, sehingga buah yang kita beli ke petani dan yang kita jual ke pabrik tidak mengalami retur buah kelapa sawit karena standarnya di bawah pabrik tersebut. Lalu yang kedua itu penekanan biaya. Lakukan penghematan biaya operasional secara efektif untuk menjaga margin keuntungan RAM tersebut. Lalu yang tiga, rekrutmen tenaga profesional. Untuk naik ke posisi star atau bintang, organisasi harus mulai mempekerjakan karyawan profesional yang tepat dan unggul. Misalnya, admin digital atau admin yang lebih cekatan dalam bidang teknologi. Bisa jadi agar membuat iklan, jadi banyak orang yang tahu kalau RAM itu operasional dengan harga tersekian gitu. Jadi setiap harinya ada info terbaru dari RAM tersebut, bisa jadi seperti itu juga. Lalu yang terakhir, evaluasi penempatan. Gunakan prinsip the right man in the right
workplace untuk memastikan setiap karyawan bekerja sesuai dengan keahlian agar motivasi tidak menurun. Karena jika karyawan yang dia tidak paham sama sekali di bagian penyortiran tetapi ditaruh di penyortiran, sama saja dia akan merasa tertekan bekerja di situ atau memiliki tekanan kerja yang lebih berat karena dia memang sama sekali tidak mengerti untuk hal penyortiran buah kelapa sawit. Namun jika memang dia yang apalagi yang dia lulusan pertanian, terus dan dia memahami bentuk buah kelapa sawit yang bagus untuk dipanen, untuk dijual lagi ke pabrik, itu akan memberikan keuntungan yang baik juga kepada perusahaan tersebut. Baik, sekian jawaban saya untuk nomor 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.